Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada video ini kita akan membahas tentang makna daripada salah satu sholawat yang menjadi ciri khas daripada organisasi Nahdlatul Wathon. Sholawat ini diberi nama sholawat Nahdlatain atau Sholatun Nahdlatain. Sholatun Nahdlatain itu berarti sholawat yang diperuntukkan untuk dua buah lembaga madrasah yang didirikan oleh pendiri Nahdlatul Wathon, yaitu ada Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Nah, sholawat ini disusun oleh pendiri Nahdlatul Wathon pada tahun 1947 Masehi atau 1366 Hijriah. Sholawat ini beliau susun ketika beliau berada di Raudhah, yaitu tempat yang paling mustajab dan berada di sebelah makam baginda Rasulullah SAW. Sholawat ini juga dikatakan sebagai sholawat yang spektakuler karena kandungan isinya yang padat, lengkap, berisi, berkualitas, dan mengandung banyak rahasia. Hal ini diakui oleh guru besar beliau, yaitu Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad. Guru beliau sangat bangga dan senang dan bersyukur melihat sholawat Nahdlatain yang dikarang oleh muridnya. Beberapa hal yang akan kita bahas terkait sholawat ini adalah tentang bagaimana pelafalan dan juga bagaimana makna daripada Sholatun Nahdlatain atau sholawat Nahdlatain ini. Dan bagi kita di organisasi Nahdlatul Wathon, dimanapun ada jamaah Nahdlatul Wathon, maka sholawat ini adalah sholawat yang menjadi rutinitas dalam setiap agenda, dalam setiap kegiatan dan setiap acara. Maka kegiatan itu diawali dengan pembacaan sholawat ini, di samping misalnya setelah membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Nah, kita akan membaca Sholatun Nahdlatain ini dan berharap bahwa semua teman-teman juga nanti akan bisa menghafal sholawat ini, kemudian memaknainya, memahami maknanya, dan bisa menghayati setiap kandungan doa yang ada di dalamnya. Sehingga ketika membaca sholawat ini sebelum mulai perkuliahan, sebelum mulai ujian, maka kita akan lebih meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira Nahdlatal Wathoni wa Nahdlatal Banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum La ilaha illa anta. Nah, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, itulah pelafalan daripada sholawat ini. Boleh menggunakan intonasi yang berbeda, tetapi ingat di dalam membacanya harus diperhatikan panjang pendeknya, makhrajil hurufnya, supaya makna yang terkandung dengan yang kita lafalkan itu sama. Berikutnya kita akan membahas makna kata per kata yang ada di doa atau di sholawat Nahdlatain ini.
Yang pertama adalah sholawat Nahdlatain ini diawali dengan kalimat Allahumma, yang berarti duhai Allah, yang berarti juga ya Allah. Yang ini menunjukkan tingkat adab yang sangat tinggi. Ini adalah kalimat memanggil atau menyeru dengan penuh kesopanan kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Yang kedua adalah ada kalimat inna nas'aluka, yang artinya sesungguhnya kami memohon kepadamu. Kami memohon adalah bentuk banyak. Jadi inna nas'aluka itu menggunakan kata atau menggunakan kata ganti jamak, yaitu kami, yang menunjukkan banyak orang. Bisa jadi kami sekeluarga, kami dalam satu komunitas, kami dalam satu majelis, bahkan bisa berarti kami semua orang beriman, baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia, dimanapun berada. Kemudian berikutnya ada kalimat bika. Allahumma inna nas'aluka bika. Bika itu yang berarti bahwa dengan rahmatmu. Bika ini mengandung makna tawassul. Langsung dikaitkan dengan segala sifat baik yang sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya Allah, duhai Allah, kami mohon kepadamu dengan segala rahmatmu. Kemudian yang keempat, ada kalimat antusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Kalimat yang keempat ini adalah doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa pertama yang terkandung di dalam sholatul Nahdlatain ini, yaitu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sholawat, cinta dan kasih sayang kepada pemimpin kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjasa mengajarkan segala bentuk kebaikan dalam bidang iman, ibadah, hukum dan akhlak. Juga tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam itu kepada para nabi dan para rasul semuanya, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian berikutnya adalah kalimat wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, yaitu doa kita berikutnya juga agar sholawat tadi yang bermakna cinta dan kasih sayang tadi juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua keluarga dan sahabat yang telah setia berjuang menegakkan syariat Islam bersama para nabi dan rasul tadi. Kemudian berikutnya kita juga berdoa, bermohon wa antu ammirana nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin. Jadi kita mohon kepada Allah agar diberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada Nahdlatul Watan, Nahdlatul Banat, semua cabang-cabangnya sampai ke hari kiamat. Yang ketujuh adalah kemudian kita bermohon untuk kita semua, wa antansurana, ya Allah, tolonglah kami dalam menghadapi segala urusan yang sulit, masalah yang berat, ujian yang hebat dan tantangan yang dahsyat, apapun bentuknya. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bermohon di doa berikutnya wa taftaha alaina, yang berarti ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu rahmatmu, pintu kemenangan, pintu kecerdasan, pintu taufik dan hidayah. Semua pintu kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan-kebaikan tersebut kepada kita. Berikutnya wa tarzuqana, ya Allah, karuniakanlah kepada kami rizki, atau rizkikanlah kami
yang halal, mudah didapat, luas, penuh keberkahan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita bermohon rizki kepada zat yang memberikan rizki. Kemudian berikutnya kita bermohon, wa tahfazana, ya Allah, peliharalah kami atau lindungilah kami dari segala macam kejahatan hawa nafsu kami, tipu daya setan, dan dari segala macam kejahatan makhluk, baik dari bangsa jin ataupun manusia, baik siang ataupun malam. Jadi kita bermohon dengan kata-kata wa tahfazana, agar Allah melindungi kita dari segala macam keburukan yang akan ditimpakan kepada kita. Berikutnya kita juga bermohon wa taghfir lana, yang berarti ya Allah, ampunilah dosa kami, baik dosa kecil ataupun dosa besar, baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja, baik dosa di masa lalu atau dosa di masa depan yang akan datang, baik dosa yang dilakukan secara terang-terangan atau dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Intinya adalah kita bermohon agar diampuni dosa kita, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala macam dosa yang pernah kita lakukan. Maka kita mohonkan kepada Allah agar semuanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita berdoa. Kita menutup doa itu dengan wali jami'il muslimin, dan juga kita mohonkan tadi ada pertolongan, wa antansurana wa taftah alaina, kita mohonkan agar dibukakan pintu berkah, pintu rahmat, wa tarzuqana, kita minta untuk dibukakan pintu rezeki, wa tahfazana, kita diminta untuk dipelihara, wa taghfir lana, kita minta agar dibukakan kita pintu maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li jami'il muslimin, yaitu juga itu berlaku untuk semua orang-orang Islam, agar semua orang Islam dimanapun berada diberikan pertolongan, dibukakan pintu rahmat, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, kemudian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Kemudian sholawat ini kemudian ditutup dengan ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Allah berarti wahai Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, yang maha hidup dan zat yang maha berdiri sendiri. La ilaha illa anta, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang mengatur segala sesuatu, yang memberi rizki, yang memberi rasa bahagia, yang memberi rasa aman, memberi perlindungan, dan memberi hidup yang terindah di surga nanti. Demikianlah kandungan makna daripada sholatul nahdlatain ini. Harapannya adalah setelah kita tahu makna-makna yang terkandung di dalamnya, yang mengandung makna yang paripurna, mudah-mudahan Allah SWT kabulkan doa kita. Kalaupun tidak di dunia ini, paling tidak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk materi kita pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.